Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan tentang sifat Al-Aliyyu dan Al-Azim. Secara bahasa, Al-Aliyyu artinya yang maha tinggi. Al-Azim artinya yang maha besar atau maha agung. Di dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, juz 3, halaman 278 disebutkan Wal-Aliyyu dan Al-Aliyyu yang secara bahasa artinya yang maha tinggi. Apa maksudnya? Yuradu bihi, dikehendaki dengan lafaz Al-Aliyyu, uluwul qadri wal manzilati, tingginya kekuasaan dan kedudukan. La uluwul makani, bukan tingginya tempat. Kenapa Al-Aliyyu bukan tingginya tempat? Li'annallaha munazzahun 'anit tahayyuzi. Karena sesungguhnya Allah itu disucikan dari bertempat. Wa haka at-Tabariyyu 'an qaumin annahum qalu. Imam At-Tabari menceritakan tentang adanya suatu kaum bahwasanya mereka berkata, Huwal aliyyu an khalqihi birtifa'i makanihi an amakini khalqihi. Dialah Allah yang maha tinggi dari makhluknya, dengan tingginya tempatnya dari tempat-tempat makhluknya. Jadi menurut Imam At-Tabari, ada suatu kaum yang meyakini bahwa Al-Aliyyu, Allah maha tinggi, maksudnya Allah itu berada di tempat yang sangat tinggi di atas tempat-tempat makhluknya. Maka qala Ibnu Athiyyah berkomentar, wa hadza qawlu jahalatin mujassimina. Ini adalah perkataan orang-orang bodoh dari kalangan mujassimah. Jadi mereka yang mengartikan Al-Aliyyu maha tinggi, tinggi tempatnya, menurut Ibnu Athiyyah, mereka itu adalah orang-orang bodoh dari kalangan mujassimah. Kenapa Ibnu Athiyyah menyebut mereka bodoh? Karena mereka tidak tahu bahwa di dalam Al-Quran terdapat kata ala, tetapi tidak menunjukkan arti tingginya tempat. Ayat apakah itu? Di dalam Al-Quran terdapat ayat Inna fir'auna ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun ala, meninggi, fil ardi, di atas muka bumi. Yang dimaksud ala di sini bukan tinggi dalam arti tempat, tetapi tinggi kesombongan, tinggi keangkuhan. Nah, karena ada ayat yang mana menggunakan kata ala dan tidak menunjukkan arti tingginya tempat, tetapi kaum mujassimah masih meyakini bahwa yang dimaksud dengan Al-Aliyyu maha tinggi, maksudnya tinggi tempat, maka menurut Ibnu Athiyyah, mereka itu adalah orang-orang yang bodoh karena tidak memahami Al-Quran secara sempurna. Kemudian terkait sifat Al-Azim, wal-azimu, Al-Azim, yang secara bahasa artinya maha besar, maha agung. Apa maksudnya? Sifatun bima'na azimil qadri wal khatari wasyarafi. Suatu sifat dengan arti besarnya kekuasaan, besarnya pangkat, besarnya kemuliaan, agungnya kekuasaan, agungnya pangkat, agungnya kemuliaan. La ala makna ayudhamil ajrami, bukan atas arti besarnya badan, besarnya ukuran, besarnya bentuk, bukan. Jadi Al-Azim artinya azimil qadri, bimakna azimil qadri wal khatari wasyarafi, besarnya kekuasaan, besarnya pangkat,
besarnya kemuliaan, bukan atas arti besarnya bentuk, besarnya ukuran, besarnya badan, bukan. Kemudian terkait ayat wahuwal qahiru fawqa ibadih, yang secara bahasa artinya dan dia yang maha qahir, maha menundukkan di atas hamba-hambanya. Apa yang dimaksud dengan al-qahir dan apa yang dimaksud dengan fawqa ibadih? Al-qahru, ini tafsir Al-Qurtubi juz 6 halaman 399. Al-qahru al-ghalabatu, menundukkan maksudnya mengalahkan. Wal qahiru al-ghalibu, yang menundukkan berarti yang mengalahkan. Kemudian saya akan ambil poin pentingnya di sini. Wa makna fawqa ibadih, adapun arti dari fawqa ibadih yang secara bahasa diterjemahkan di atas hamba-hambanya, apa maksudnya? Fawqiyatul isti'la'i bil qahri wal ghalabati alaihim. Maksudnya adalah fawqiyah, ketinggian dengan menundukkan dan mengalahkan atas mereka. Ai hum tahta taskhirihi. Maksudnya mereka, hamba-hambanya, itu ada di bawah kekuasaannya, ada di bawah kemahahebatannya. Jadi fawqa ibadih la fawqiyata makanin, bukan fawqiyah, bukan ketinggian tempat. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat.